Di situ ada batu nisan tertuliskan Mayang. Jadi ternyata Mayang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama Adventure. Sebelum kita mulai ceritanya, gua mau promoin salah satu UMKM nih. Lagi di masa pandemi ini, teman-teman masih banyak yang kreatif dan berusaha terus menerus biar terus produktif, kreatif, inovatif gitu kan. Jadi ada teman kita dari UD Misbah Food di Pamekasan, Madura. Dia itu membuat atau memproduksi keripik singkong, dinamain keripik singwek. Singwek. Jadi teman-teman bisa ikutin Instagramnya @keripik_singwek.id. Dan teman-teman juga bisa pesen keripik-keripik ini dengan berbagai macam rasa melalui nomor WhatsApp di 0877 5250 4946. Nanti gue tulis juga di deskripsi. Gue pengen kasih tahu rasanya ini ada pedas doer, balado, jagung manis. Wah, mantep banget nih. Komposisinya dari singkong, ada garam, penyedap, rasa, dan bumbu bubuk. Kita cobain satu. Kita cobain yang rasa balado. Pedas tapi nggak lebay. Buat teman-teman yang mau pesan, langsung aja ya kontak WhatsApp-nya atau DM Instagram-nya. Mantap, sukses terus buat keripik singwek dari Pamekasan, Madura. Oke teman-teman, kali ini gue akan coba membawakan cerita dari Om Rudi Baidawi. Jadi 2 hari lalu Om Rudi Baidawi cerita ke gue by phone. Mereka atau Om Rudi ini dengan 2 temannya bercerita langsung melalui telepon, dan gue beberapa kali mencatat cerita-cerita atau poin-poin cerita ini disampaikan oleh Om Rudi Baidawi ke gue. Kenapa dia nggak bisa cerita langsung? Karena saat ini dia stay di Jambi. Kebetulan memang dia orang Bekasi, cuma stay-nya di Jambi. Jadi Om Rudi Baidawi ini menceritakan pengalaman dia melakukan pendakian Gunung Rinjani di tahun 1998. Saat itu beliau tidak naik sendiri, tapi dengan Om Budi juga, dengan Tante Cika. Oke, biar gue nyebutnya enak, kalau sebutnya Rudi, Budi, dan Cika, gitu kan. Jadi mereka bertiga itu melakukan pendakian di tahun 1998, tepatnya bulan Juni. Kalau sekarang sih kita bisa terkenal atau bisa sering dengar dengan cara atau sistem backpacker ya. Mereka dari kota ke kota dengan menggunakan budget yang terbatas, tipis, kan merantau terus. Karena dulu mahasiswa masih dibilangnya budget minim lah untuk melakukan perjalanan pendakian gunung, sangat budget minim. Jadi biar meminimalisir budget, serimpet gue, mereka coba numpang naik kereta nggak bayar, hal kayak gitulah. Singkat cerita, mereka sampai di Lombok, tepatnya di base camp Sembalun. Jadi desa Sembalun ya. Jadi mereka naik lewat Sembalun. Saat itu nggak cuma mereka bertiga, ada beberapa kelompok yang melakukan juga pendakian ke Gunung Rinjani. Mungkin lebih 2 atau 4 kelompok lain yang saat itu melakukan pendakian dengan waktunya sama dengan mereka. Di jalan mereka say hello dengan mereka, dengan yang lain, pendaki-pendaki yang lain normal-normal saja gitu kan. Melakukan pendakian camp pertama di pos 2 mereka ngecamp gitu, dan normal-normal saja sampai dengan mereka ngecamp di Pelawangan Sembalun. Jadi mereka ngecamp di Pelawangan Sembalun, asik sih.
Mereka sampai sore mereka masih bisa menikmati pemandangan Danau Segara Anak, masih bisa menikmati pemandangan tebing arah puncak Gunung Rinjani, masih sangat jelas dan nyaman. Setelah mereka masak buat makan malam, mereka ambil air juga di sumber air di kawasan Rinjani, dan mereka memutuskan untuk masak dan makan malam sampai dengan jam 7 malam. Dan mereka memutuskan untuk yuk kita break semuanya, nanti malam jam 12:30 tepat kita harus mulai starting summit menuju puncak Rinjani. Normal perjalanan summit di beberapa kelompok atau beberapa orang untuk melakukan summit ke Rinjani itu di antara jam 11:30 ada, jam 12 ada, 12:30 ada, jam 1 ada, tergantung dari kekuatan fisik teman-teman sendiri untuk melakukan pendakian. Tim mereka bertiga melakukan pendakian di jam 12:30 malam. Dan mereka istirahat, mereka kompak bangun jam 12, prepare, siapin roti, mereka makan buat nahan lapar, buat isi energi, dan mereka langsung lanjut jalan. Jadi Om Baidowi ini ya termasuk lead lah ya, terus Om Budi sama Cika ini mereka dekat lah, waktu itu masa PDKT lah, artinya sesama pendaki, penggiat, dan mereka ada tumbuh rasa saling suka gitu ya. Saat nggak jauh dari mulai starting Pelawangan Sembalun jam 12:30 malam, di saat kurang lebih sekitar jam setengah dua dini hari, mereka bertiga papasan dengan satu perempuan, sebut saja namanya Mayang ya. Jadi Mayang ini ya karena papasan namanya jalur pendakian kan ya, jalur ke puncak cuma satu jalur. Mayang ditegur sama Cika yang perempuan, Mbak, sama siapa? Kok sendirian? Iya nih, memang saya naik sendirian, saya bukan orang jauh kok, saya bawain. Oh gitu. Jadi di masa itu masih tahun 90-an, naik gunung sendiri mau perempuan mau laki-laki masih banyak dilakukan gitu. Kayak sekarang yang mungkin lebih banyak open trip dibanding solo hiking gitu. Nah, si Mayang ini dengan normalnya ngobrol dengan Cika, ngobrol dengan Om Rudi, ngobrol dengan Om Budi gitu kan. Mereka ngobrol. Nah, sambil berjalannya mereka terseleksilah mereka. Artinya Om Budi dengan Cika ini, dengan Tante Cika ini udah jalan duluan. Akhirnya Baidowi yang saat itu sosoknya seorang leader, pada saat bertemu dengan orang lain atau pendaki lain, ya dia merasa juga punya beban, artinya merasa bertanggung jawab juga. Oh, dia sebagai rombongan saya sekarang pada saat summit. Akhirnya Om Rudi ini mendampingi Mayang tadi, lama-lama jaraknya agak jauh antara Om Budi dan Cika dan Om Rudi sama Mayang gitu kan. Sudah mulai agak jauh, Mayang sebentar break, Mayang sebentar lagi break. Akhirnya Om Rudi dengan sabar gitu nunggu, ya ditungguin. Udah Mbak, nggak apa-apa tak tunggu, karena ya mungkin ya Om Rudi saat itu ngelihat Mayang seorang wanita sendirian dan parasnya agak lumayan cantik menurut Om Rudi. Jadi mengingat si Cika dan Om Budi sudah PDKT, akhirnya Om Rudi ini, wah ini mungkin kesempatan gue punya gebetan di sana. Deket lah sama Mayang. Lama-lama perjalanan dia akhirnya acuh dengan jarak yang ada antara mereka dan Budi. Ternyata tiba-tiba cuaca agak mulai memburuk seperti badai, angin mulai besar, dingin segala macem. Akhirnya mereka mepet di celah-celah batu dan pasti kan ada celah-celah di Rinjani itu, ada jalur celah gitu kan. Di belakang batu dia istirahat. Mereka istirahat berdua. Karena asik ngobrol jadinya ya sudah, mau badai mau angin besar seperti itu mereka agak cuek karena mereka merasa nyaman. Nah, pada saat mulai nyaman kayak gitu, akhirnya Om Rudi tuh mulai kedinginan. Wah, kedinginan parah. Tapi si Mayang ini santai aja gitu, maksudnya kenapa Mas gitu. Wah ini udah nggak kuat nih Mas.
Nah si Mayang itu masih menggunakan carrier ya, masih membawa carrier gitu. Carrier warna merah waktu itu, carrier warna merah. Terus sebentar mas, dia keluar, diambil remote, ambil sleeping bag, dibungkusin ke Om Rudi gitu kan, dibungkusin ke Om Rudi. Udah mas, aman nih pakai ini. Om Rudi itu masih ya nyaman lah gitu, masih nyaman. Kita ngobrol, ditanya sama Om Rudi, Mbak, kenapa carrier-nya dibawa semua? Gitu. Si Mayang simpel jawabannya, saya naik sendirian mas, kalau saya tinggal takut hilang, jadi ya nggak berat-berat amat kok, saya juga jalan bisa pelan-pelan. Mayang menjawab seperti itu. Akhirnya ya udahlah Om Rudi, oh ya make sense lah, masuk akal, dia naik gunung sendiri, tidak meninggalkan barang di situ karena takut hilang, ya wajar ya perempuan. Dan dilihat carrier-nya pun nggak besar-besar amat gitu kan. Oke, mulai kayak gitu lagi, tanpa tersadar Om Rudi tertidur. Terus akhirnya ada belayan gitu ke tangan. Saat itu kan menggunakan jaket, cuma belayan tangannya itu berasa gitu. Belayan tangan tuh bang. Jadi si Mayang tuh seolah-olah membelai tangannya Om Rudi yang kanan, karena Mayang sebelah kanan, kebelai gitu kan, sambil bilang, kalau kamu masih mau istirahatlah, aku jalan perlahan, nanti juga kamu susul kok mas, tapi aku jalan pelan-pelan. Jadi si Rudi ini masih menggunakan sleeping bag gitu kan, masih menggunakan sleeping bag, badan sleeping bag, dan dia hanya menjawab, ya nanti gue susul, hanya menjawab itu. Dan si Mayang bergegas. Begitu Mayang bergegas, Rudi itu kesadar, wah gue di mana nih kan? Begitu dia ngelihat ke sisi kanan yang tadi awalnya ada Mayang duduk, ternyata itu jurang. Jadi persis namanya Om Rudi ini, dia duduk di tepi jurang, persis tepi jurang yang mungkin jarak menurut Om Rudi itu udah tidak ada jarak 1 atau 2 cm lagi. Dia benar-benar persis di tepi jurang yang menuju puncak Rinjani, dan mungkin dia tinggal ngelundung atau ke kanan gitu, agak ngelundung gitu aja. Dan langsung sadar, langsung dia agak geser ke kiri gitu kan. Cuman dia masih pegang sleeping bag, terus dia ingat, wah Mayang kemana nih? Oh iya tadi izin duluan. Cuman rabaannya si Mayang itu kayak masih berasa hangat gitu kan, masih berasa hangat. Jadi Om Rudi tuh begitu bangun lihat dia pakai sleeping bag, Mayang sudah pamit duluan, dia langsung pegang tangannya. Kok bagian tangan yang tadi dia habis ya kayak diraba kali ya sama Mayang itu berasa hangat, cuman hangatnya hanya sebagian ini aja, berasa hangat. Terus dia pikir kayak agak aneh kan, akhirnya dia keluarin senternya, dia senter tuh. Jadi kayak ada garis, awalnya kayak garis bukan merah ya, garisnya agak hitam, cuman bekas tangan di sini, habis ini sama ini. Oke, akhirnya dia tutup lagi, kok ada garis gitu kan. Sudah akhirnya dia lipat sleeping bagnya, lalu dia jalan lagi gitu. Kurang lebih setengah jam berjalan, Om Rudi nemuin carrier merah gitu kan, carrier merah yang dipakai sama si Mayang, Akhirnya sudahlah, diambil nih carrier. Menurut Rudi kasihan, mungkin nih Mayang udah keberatan, jadi biarin deh gue bawa. Jadi Om Rudi dengan inisiatifnya dia membawa carrier itu menuju puncak, pelan. Tetap dia nggak ketemu Mayang. Oh mungkin Mayang gara-gara ninggal carrier, Mayang udah duluan. Ternyata sampai puncak, ketemu Budi sama Cika, nanya, ketemu Mayang nggak? Loh, Mayang kan bukannya sama lo? Sedih. Enggak. Pas gue break, gue kedinginan, gue diselimutin, terus gue ketiduran, terus dia pamit dia duluan. Gitu. Ya gue nggak ngeh, nantinya gue pikir gue bisa susul. Gitu. Tapi ternyata gue susul, gue cuma nemuin carrier-nya doang. Gitu. Oh iyalah nggak apa-apa, mungkin dia turun lagi, lo lagi tidur. Gitu. Tapi kan si Rudi bingung, nggak mungkin lah kalau dia turun lagi terus dia ngelewatin gue, nggak bangunin gue, apalagi carrier ditinggal katanya. Kalau carrier ditinggal dia mau pakai apa di bawah? Ya udahlah gampang.
Akhirnya setelah sekitar jam 7:30 mereka sampai di puncak Rinjani, mereka turun lagi, mereka cari tuh nggak ada gitu ya. Mereka cari di Pelawangan nggak ada, tempat-tempat camp nggak ada. Akhirnya wis gini gimana keputusannya, udahlah kita lanjut besok gitu kan, nanti siapa tahu ya turun ke Segara Anak duluan gitu kan. Nah, begitu mau turun ke Segara Anak, si Rudi ini kepikiran gitu kan, kayaknya nggak mungkin ke Segara Anak deh, soalnya Mayang kalau ninggalin Keril, kalau ke Segara Anak dia mau tidur di mana, dia nggak akan sempat katanya. Dia pasti turun ke bawah, dia pasti resikonya sakit atau apalah gitu, dia pasti turun ke bawah. Ya wis, akhirnya mereka berembuk. Jadi akhirnya Om Rudi, Budi dan Cika memutuskan untuk turun. Rencananya itu mau ngejar si Mayang, dan Mayang dengan membawa Keril gitu kan. Mau Keril, dia turun ke bawah sampai dengan base camp Sembalun, Mayang tidak ada. Sampai menjelajah ke daerah Bawakno atau desa Bawakno pun tidak ada yang namanya Mayang di sana, dan tidak ketemu sosok Mayang di sana. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk membongkar Keril. Dia bongkar, dia dapat alamat di kepala Keril, dapat alamat. Alamat itu daerahnya Ekmel, masih daerah Lombok juga, namanya Ekmel gitu kan. Akhirnya ya wis deh, inisiatif lah mereka, tunggu besok pagi. Akhirnya mereka turun menuju ke daerah Ekmel, artinya menuju ke rumah atau alamat yang tertulis di Keril tersebut milik Mayang. Bergegaslah mereka ke daerah Ekmel. Singkat cerita, mereka sampai di alamat yang tertulis di Keril tersebut. Mereka ketuk pintu, ucapkan salam pada seorang ibu, dan mereka langsung bertanya, "Bu, Mayang ada?" Ibunya langsung, "Kalian siapa? Kenapa cari Mayang?" Dengan datar ibunya bertanya. Terus mereka, "Ini Bu, kami ketemu Mayang di gunung, kayaknya ketinggalan. Ini kami pengen mengembalikan. Kalian pengen tanya gimana kondisi Mayang. Takutnya Mayang sakit, soalnya Mayang turun buru-buru dan kayaknya ditinggal." Sontak ibunya langsung nangis. Begitu ibunya nangis, mereka bingung kan, kenapa kok ibu nangis gitu. Mas, Mbak, ikut saya yuk. Kemana Bu? Ayo ikut saya. Jadi dia ke belakang rumah. Di situ ada batu nisan. Tertuliskan Mayang. Jadi ternyata Mayang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sontak mereka langsung bingung gitu. Ternyata dia sudah meninggal gitu kan. Maksudnya dia sudah meninggal gitu. Loh Bu, ini terus yang kami temui siapa? Mas bukan orang pertama yang datang ke sini. Ada beberapa orang yang datang ke sini gitu. Terus ditanya, apakah Mayang meninggal di Gunung Rinjani? Tidak, Mayang meninggal di rumah. Hanya saja dia dan pacarnya berencana untuk berangkat ke Rinjani, tapi pada saat melakukan perjalanan ke sana, Mayang kecelakaan. Mayang dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit Mayang pulang ke rumah dan Mayang meninggal di rumah. Dari habis itulah beberapa bulan kemudian ada pendaki yang datang ke rumah nganter Keril, ada pendaki yang datang ke rumah pokoknya nganter beberapa barang-barang yang Mayang punya, tapi anehnya itu selalu ada alamat. Jadi seolah-olah Mayang mengirim pesan pada orang tuanya bahwa dia selalu cinta Rinjani dan dia selalu ingin ke Rinjani. Karena saat itu dia ingin berikrar sumpah, dia dan pacarnya waktu itu ingin melakukan lamaran di Gunung Rinjani. Tapi alhasil sebelum melakukan lamaran di Gunung Rinjani, Mayang kecelakaan dan Mayang meninggal. Calon suaminya atau pacarnya saat itu stres dan menjadi gila.
Akhirnya 2 tahun setelah kejadian Mayang seperti itu, pacarnya atau calon suaminya juga ikut meninggal dunia. Ya, teman-teman, jadi cerita yang disampaikan oleh Om Rudi ini menurut gue mirip-mirip sama cerita di Samawa waktu itu. Tapi ini mungkin sebuah pesan bahwa si Mayang itu pengen ngasih tahu ke ibunya bahwa dia tuh ya memang bener-bener pengen berangkat ke Rinjani gitu. pengen berangkat ke Rinjani, tapi selalu dilarang sama ibunya. Karena apa? Menurut ibunya, sudahlah cukup, kamu mau lamaran mau segala apapun itu lakukan di rumah. Tapi dia sama pacarnya berkomitmen ingin melakukan ucapan sakral di Rinjani, bukan menikah, hanya menyatakan cinta dan menyatakan lamaran bahwa seorang pacar ingin melamar Mayang di Gunung Rinjani. Tapi pada ya Allah yang Maha Kuasa menentukan jalan yang berbeda. Apapun itu, ini adalah takdir. Buat Mas Rudi, terima kasih sudah share ceritanya. Mudah-mudahan apapun yang kalian lakukan juga bisa memberikan pesan ke keluarganya Mayang bahwa Mayang selalu cinta Gunung Rinjani. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.